Iman mau mewawancarai Kater dengan pertanyaan, bagaimana peran tokoh agama dalam menanamkan nilai ketuhanan yang Maha Esa sebagai landasan moral di tengah maraknya intoleransi dan ujaran kebencian di masyarakat saat ini? Itu sila pertama ya, pertanyaan sila pertama ketuhanan Maha bahwa kita boleh berbeda keyakinan, tetapi ya, kita punya Tuhan yang satu. Boleh jalan berbeda, tapi tujuan itu satu, hidup yang kekal. Oleh karena itu, buat apa kita saling tidak menghargai? Buat apa kita saling bermusuhan? Pada saatnya tidak akan kembali pada tujuan yang sama, hidup yang kekal. Maka jauh dari itu mungkin suster bersama adik-adik perlu ketahui tentang apa itu agama. Kamu sudah tahu arti agama berarti, suster? Secara siapa? Orang beriman ya. Tetapi secara kata agama itu terdiri dari dua kata, satu a, satunya gama atau gam. A itu artinya tidak ya, misalnya amoral berarti tidak bermoral. Nah, gam itu artinya kacau. Jadi kalau dua kata ini di agama artinya tidak kacau sebenarnya. Artinya bahwa setiap orang yang beragama sebenarnya tidak boleh kacau. Dari kata agama sih berarti dia harus hidup damai, dia harus saling toleransi, bergandengan tangan, berjalan bersama, walaupun kita beda, tetapi kita punya satu tujuan, hidup yang kekal. Jadi sebenarnya kita kembali refleksi, apakah saya ini beragama dan dalam praktik hidup saya ini berdamai atau tidak? Pertama, damai dengan diri sendiri dan berdamai dengan sesama, siapapun dia. Ketika kita berdamai, berarti dia ini orang beragama. Tapi jangan sampai kita orang beragama, tetapi hidup kita penuh dengan dendam, hidup penuh dengan bermusuhan. Oleh karena itu harapannya, pandangannya buat apa kita bermusuhan, buat apa kita tidak saling menghargai, pada akhirnya kita punya satu tujuan yang sama, yaitu hidup yang kekal. Maka ya selama Tuhan masih beri kita nafas hidup ini, ya boleh hidup ini berarti hidup bagi diri sendiri, bagi sesama. Pertama, Pancasila mencerminkan semangat toleransi antar umat beragama saat ini. Ya itu sangat-sangat memang apa yang direnungkan oleh Soekarno. Ini Soekarno yang renungnya di Pancasila ini pasti kamu pelajar semua. Dia sudah pikir itu semua, bahwa ke depan itu kalau kita mau bersatu, bahwa Tuhan yang harus mempersatukan. Karena kita boleh beda, ini, agama itu, tetapi pada akhirnya kita punya tujuan yang sama. Kita punya tujuan yang sama, hidup yang kekal, hidup bahagia. Dan hidup bahagia itu kita harus mulai dari dunia ini, yakni saling menghargai, menghormati satu sama lain. Tapi ya terkadang ada permusuhan itu bagian dari ego, bagian dari kesombongan, kesombongan kita. Terkadang kita buat berkelahi, mau bermusuhan, itu kan kesombongan manusia kita. Jadi sangat mencerminkan, sangat mencerminkan itu apa yang dipikirkan oleh Presiden pertama itu memang supaya bangsa ini baik adanya ke depannya. Tetapi ya dalam perjalanan itu bagian dari proses, ya, bagian dari proses memurnikan, menyempurnakan negara ini untuk menurut. Silahkan. Apa peran Gereja Katolik dalam mendukung kebebasan seagama dan bagaimana hal ini mencerminkan implementasi sila pertama Pancasila?
Ya, tentu bahwa ajaran gereja Katolik kita mengikuti ajaran sang guru ilahi kita, Yesus Kristus. Yakni tentang itu cinta kasih, saling mengasihi itu yang paling penting. Dan di mana-mana biasanya kita hadir sebagai pembeda, sebagai pembawa kasih di tengahnya, sehingga coba lihat baca doa Santo Fransiskus, di mana ada pertentangan kita hadir sebagai ini. Tapi ajaran Yesus, ajaran Katolik itu tidak lepas dari pendiri ulung kita, yakni Yesus sendiri yang mengajarkan tentang cinta kasih, selalu hadir membawa kasih ketika ada pertentangan, ketika ada permusuhan, ketika ada ketidakberesan. Ya. Bagaimana pandangan gereja terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan nilai? Pandangan gereja bahwa apa yang butir-butir Pancasila yang dipikirkan oleh Presiden pertama Soekarno-Hatta ini memang dia sudah teologinya oke, ya filsafatnya juga oke, ilmu sosialnya juga. Tidak tahu dia studinya di mana, itu yang saya belum tahu. Soekarno punya studi, tapi yang termasuk dia orang pintar, orang hebat, orasi orang bilang orasi ya. Jadi retorikanya berjalan dengan baik. Dia belajar ilmu retorika, ilmu berbicara. Bahkan diceritakan oleh nenek-nenek kami itu kalau putar radio saat dia berpidato itu, yang dulu TV hitam putih itu para umum biasa, tapi orang berdatangan dari mana mendengarkan dia. Saya pikir di filsafat kamu belajar ilmu retorika? Tidak. Untuk berbicara dengan baik dan benar itu dia sangat paham dengan itu, dan dia padukan dengan baik. Artinya apa yang dipikirkan oleh presiden pertama ini, dia sudah menggabungkan unsur ketuhanan, itu teologinya, unsur manusia, sosialnya, dan juga ya untuk persatuan, juga ya kemasyarakatan. Dalam perspektif ajaran iman Katolik, sejauh mana nilai-nilai Pancasila sejalan dengan ajaran kasih, perdamaian, dan persaudaraan? Usia ini sudah hadir, sudah mendapatkan keadilan. Nah, itu kita perlu refleksikan kembali. Lalu apakah ada persatuan masyarakat, keadilan, refleksi kembali poin-poin tadi. Bahwa kita mengharapkan seperti itu, tapi terkadang berjalan, tapi terkadang realitas berbeda dengan apa yang kita impikan. Itu bagian dari kembali lagi kesombongan manusiawi, ego yang tadi sudah kata jelaskan itu. Jadi kita maunya semua bisa berjalan dengan baik, nilai-nilai itu dari ini 5 butir tadi, tetapi dalam perjalanan ya mungkin kita bisa saja sekitar 50%, 50% sudah berjalan, tapi 50% masih dalam proses. Apa peran gereja dalam menjaga nilai-nilai Pancasila di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk? Banyak orang, tapi di dalamnya ada banyak perbedaan. Di dalamnya sederhana begitu. Macam ini kita ada banyak orang ini majemuk, tetapi kita berbeda-beda secara suku, bangsa, bahasa, ras, agama. Gereja Katolik memaknai sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa dalam konteks kebebasan beragama dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Iya, tadi saya sudah ini rampung semuanya, bahwa memang kita ya punya keyakinannya, kita tidak paksa orangnya, keyakinan itu berbeda,
tujuannya itu satu, hidup yang kekal, jadi misalnya kita Katolik, kita ada perantara, ada orang kudus, ada Bunda Maria, ada Yesus. Kalau orang kudus dan Bunda Maria itu perantara, kalau Yesus itu pengantara kepada Allah. Kalau yang lain itu mereka langsung kepada Allah tanpa melalui perantara. Sehingga harapannya, buat apa kita perdebatkan, buat apa kita banggakan semuanya itu, kalau toh pada akhirnya Tuhan ambil detik ini, semuanya hampa, semuanya sia-sia belaka. Maka harapannya ya jalankan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Intinya sebagai orang Katolik, ketika ada keterpurukan, kita hadir sebagai pembawa kebaikan, kita hadir sebagai pembawa kasih di tengah ada. Selamat pagi. Di sini saya dan teman-teman saya akan mewawancarai Ibu tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan siswa di lingkungan sekolah. Pertanyaan yang akan saya berikan adalah, bagaimana sekolah dapat menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan belajar siswa di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah? Kami tentunya kita tahu bahwa yang pertama akan dimasukkan nilai-nilai dalam kurikulum pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa kurikulum pembelajaran kita yaitu kurikulum merdeka, di mana dengan mengacu P5, salah satunya itu berkebinekaan global, itu kan juga termasuk dalam nilai Pancasila. Terus yang berikutnya, pembiasaan perilaku yang baik di lingkungan sekolah. Itu misalkan harus berkata jujur, saling menghormati antara guru dan peserta didik. Terus misalkan kegiatan lain, contoh kegiatan beribadah, kegiatan beribadah itu dimasukkan di dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Terus pembiasaannya misalkan dari pertama sebelum masuk kelas kita harus berdoa dulu. Nah, itu tuh termasuk dalam nilai Pancasila yang pertama. Terus yang berikutnya mungkin kegiatan ekstrakurikuler, itu tentunya pembiasaan terhadap sosial dengan guru dan tenaga pendidik dalam mengajarkan nilai-nilai Pancasila kepada siswa secara nyata. Secara nyata ya. Itu kami biasanya di sini dengan memberikan contoh yang konkret, atau guru tersebut memberikan contoh yang baik kepada peserta didiknya. Yang berikutnya mungkin dengan menggunakan metode pembelajaran yang bagus, yaitu contoh metode pembelajaran interaktif. Di dalam pembelajaran metode interaktif itu di mana peserta didik dituntut untuk bekerja sama, mandiri, terus saling menghormati, harus saling mendengarkan satu sama lain. Apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada saat ini? Kalau menurut kami di sini mungkin tantangan yang terbesar yaitu terjadinya pengaruh globalisasi ya. Dan tentu kita tahu perkembangan zaman sekarang itu sangat mempengaruhi perilaku terus pikiran peserta didik. Salah satunya itu mungkin HP, mereka terlalu menonton sehingga mereka mengambil nilai yang ditampilkan di dalam HP tersebut. Jadi untuk mereka menerapkan itu secara langsung. Jadi kami di sini tuh tantangan itu pengaruh globalisasi. Terus setelah kita menjelaskan di sini, guru itu kan tugasnya mengajar sekaligus mendidik ya. Kita memberikan nilai-nilai yang baik. Tentu di luar juga pengaruh yang terbesar ada lingkungan. Yaitu contohnya orang-orang dewasa di luar, mereka memberikan pengaruh yang kurang baik kepada peserta didik, sehingga mereka akan terbiasa di lingkungan, mereka akan kembali menanamkan juga di sekolah. Jadi kami guru itu harus terus omong setiap hari. Dari saya, bagaimana pandangan Ibu sebagai pendidik terhadap peran Pancasila dalam membentuk karakter peserta didik di era modern saat ini? Untuk pandangan kami sebagai guru, yaitu pandangannya itu sangat berpengaruh ya. Kita tahu bahwa Pancasila itu sebagai pedoman atau landasan untuk nilai-nilai moral untuk
masyarakat, termaksud pada peserta didik ini. Jadi ada nilai keagamaan, nilai kemasyarakatan, keadilan sosial. Jadi menurut saya tuh pandangan saya sebagai pendidik yaitu Pancasila sangat berpengaruh. Jadi sehingga kita kaitkan lagi dengan kurikulum kemerdekaan ini, menurut saya kita sebagai guru kita harus mengerti dulu bahwa Pancasila itu adalah sebagai pedoman dasar untuk memberikan nilai moral. Strategi yang dapat Ibu gunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran di sekolah. Oke. Baik, untuk strateginya yaitu dari saya yaitu memberikan contoh yang baik. Karena guru itu memiliki guru itu sebagai fasilitas yang baik ya, memberikan contoh. Ketika guru memberikan contoh yang baik, pasti murid juga akan mengikuti. Biarpun contoh yang tidak baik juga mereka akan mengikuti. Seperti semboyan, salah satu semboyan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu guru harus memberikan contoh di depan dan murid mengikuti di belakang. Jadi guru harus memberikan contoh yang baik, contohnya seperti kita harus menghormati mereka. Jadi mereka juga akan menghormati guru. Memberi salam, terus menasihati dengan baik. Itu strateginya itu memberikan contoh yang konkret atau konseptual kepada peserta didik. Bagaimana upaya Ibu dalam membimbing siswa untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Upaya kami di sini yaitu dengan memberikan kegiatan-kegiatan yang membantu mereka untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ini. Contoh seperti nilai keagamaan, itu setiap hari diwajibkan untuk melakukan kegiatan doa ya. Pertama doa, setelah mau istirahat juga doa, pulang sekolah juga doa. Setelah itu wajib contoh seperti kesepakatan kelas, tidak boleh berkata kasar di kelas. Kalau mau minum atau mau keluar harus izin dulu. Upaya-upaya yang dilakukan seperti itu. Terus mengingatkan mereka untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Contohnya harus senyum, sapa, salam. Cara mengintegrasikan ya, sila-sila Pancasila secara kontekstual dalam kurikulum pendidikan politik. Pendidikan saat ini untuk mengintegrasikan itu ya kembali lagi tadi dengan cara dalam setiap pembelajaran itu kita harus mengaitkan juga dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau Pancasila itu kan kita berbicara itu palingan pendidikan Pancasila. Sekarang dulu kan PKN ya, kalau sekarang itu kan pendidikan Pancasila. Di dalam pendidikan Pancasila itu di dalam mata pembelajaran itu ada satu yang sikap yang harus diterapkan siswa itu mandiri, bergotong royong, berpikir kritis. Itu tuh salah satu integrasinya, yaitu dengan menerapkan nilai-nilai dari Pancasila dari kelima. Lanjutan, bagaimana peran partai politik dalam menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah perbedaan pandangan politik sekarang? Oke. Partai politik ini, apapun partainya. Kebetulan kalau saya kan dari Partai Demokrat. Sebenarnya apapun partainya itu dasar atau asas pendiriannya itu pasti dasarnya di Pancasila. Asasnya di Pancasila. Apapun partainya. Cuma nanti setiap partai itu punya arah, strategi, ruang gerak yang berbeda. Kira-kira apa nih yang mau ditonjolkan? Ada partai yang kiblatnya ke agama tertentu, mungkin ada paham agama tertentu. Ada juga yang nasionalis, pure nasionalis murni. Ada juga yang macam-macam, tergantung. Ada yang berkiblat ke buruh, ya kan? Jadi sangat dinamis lah. Kalau untuk Partai Demokrat sendiri, karena ini memahami dengan konteksnya kami di Demokrat, kalau kami itu kan nasionalis religius. Jadi
Jadi Partai Demokrat itu identiknya sebagai partai tengah, itu sesuai dengan manifesto Partai Demokrat, dan berprinsip nasionalis religius. Kenapa nasionalis religius? Selain asasnya itu jelas Pancasila. Karena kami merasa bahwa negara ini dari Sabang sampai Merauke itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang sesungguhnya sudah harus mencerminkan Pancasila itu sendiri. Cuma di Demokrat ada satu poin utama yang adalah religiusnya. Pandangan Pak SBY itu merasa bahwa sekuat apapun Pancasila, kalau tidak disatukan dalam kereligiusan, itu akan menjadi sesuatu yang lemah. Kenapa? Karena dengan berbagai pandangan, berbeda pandangan agama, kalau kita berkiblatnya dari satu sisi itu akan menimbulkan dengan sendirinya kayak ternyata ini partai agama A, ini partai agama B. Jadi Demokrat mengambil religiusnya, selain karena memang Tuhan itu yang utama bagi setiap umat, mau itu agama apapun. Yang kedua, supaya tidak timbul ada nilai-nilai yang membedakan bahwa ini A tadi A, ini B, ini C gitu. Nah, sehingga religius itu ditekankan bahwa setiap pergerakan kami dalam mengemban amanah rakyat itu ujungnya itu pertanggungjawabannya ke Tuhan. Agar nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi sungguh-sungguh hadir dalam kebijakan politik nasional. Oke. Kita kan ada 5 sila tuh adik-adik. Kalau ini supaya bisa diimplementasikan betul dalam kehidupan, kami melihatnya misalnya sila pertama nih. Sila pertama itu kan bicara tentang ketuhanan yang Nah, pemerintah itu kan menjamin kebebasan kita beragama toh dalam sila ini. Kemudian menjamin kebebasan beragama, tidak hanya kebebasan beragama tetapi kebebasan beribadahnya juga. Ini dua hal yang tidak boleh dipisahkan itu. Kenapa? Karena agama bebas berarti ibadahnya juga harus dijaga. Nah, ini menjadi dasar pemikiran awal. Kalau itu kaitannya dengan politik, pengambilan keputusan politik itu harus paling tidak mempertimbangkan nilai-nilai ini gitu. Jangan sampai di dalam sebuah partai ada kulturasi agama, ada ujungnya adalah kita pengurusnya ini dominan harus agama A gitu. Kenapa? Karena kita mayoritas. Nah, itu yang di Demokrat kita yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang adil dan beradab ini bagi kami itu konteksnya dalam perlindungan hak asasi manusia. Nah, di Partai Demokrat sendiri penegakan hukum secara adil, kemudian perlindungan hak asasi, tidak hanya untuk masyarakat, tetapi untuk anggota partai itu juga ditekankan. Jadi semua orang yang berada di sini kita harap itu benar-benar menjadi kader yang sejati, yang nyaman, yang juga dilindungi dengan kepentingan kelompok. Itu yang akan menyebabkan persatuan itu tidak terjaga. Memang ada orang bilang ini kepentingan politik, gitu. Betul bahwa setiap partai memiliki kepentingannya. Tetapi harus diingat bahwa ujung dari kepentingan politik itu adalah masyarakat. Mau partai apapun, ujungnya itu masyarakat. Jadi sebenarnya kalau orang bilang ini kepentingan politik masing-masing, buat saya itu salah. Kepentingan politik semua partai adalah masyarakat. Cuma alur kita akan bicara musyawarah, mufakat, proses demokrasi. Saya dari Demokrat mulai masuk tahun 2010. Sampai saat ini saya masih lihat Demokrat itu masih demokratis. Mungkin karena namanya. Kelima, tadi bicara keadilan itu keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia.
yang nanti berujung ke tadi ada perhatian khusus juga, tapi bukan mengasihani. Ini yang harus hati-hati nih. Memperhatikan dengan mengasihani teman-teman misalnya kelompok rentan penyandang disabilitas itu beda. Mengasihani itu kita melihat mereka sebagai objek, tetapi memperhatikan kita melihat mereka sebagai kelima Pancasila ini saling berkaitan erat. Dan ini kalau dibangun secara baik, dijadikan sebagai strategi partai, maka pasti mencapai ke ketuhanan yang Maha Esa. Dan itu yang kita lakukan. Kenapa kita nasionalis? Sejauh mana nilai-nilai Pancasila masih menjadi pedoman utama dalam pengambilan kebijakan politik di Indonesia? Jujur saja, sampai saat ini sama juga belum teman-teman yang lain tanya soal sejauh mana. Bagi saya sudah mulai reduce, mulai turun gitu. Bagaimana Pancasila itu terimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan partai. Ambil contoh tadi yang sederhana saya sampaikan barusan soal bagaimana pemilihan saja di partai politik. Ada kan partai yang tiba-tiba saja ujuk-ujuk sudah ada pengurus di tingkat kabupatennya, yang putuskan itu DPP. Nah kalau itu kaitan dengan nilai demokrasi tidak jalan. Ya, bukan berarti melebih-lebihkan Demokrat, tapi tadi saya bilang Demokrat masih sampai detik ini masih demokratis. Apa tantangan utama dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam dunia politik yang sering diwarnai oleh kepentingan kelompok? Tantangan utamanya itu adalah lebih ke ego oknum. Karena sekali lagi sudah semua partai kalau baca anggaran dasar anggaran rumah tangga itu kan buku suci partai itu pasti tidak ada yang bilang partai A bolehkan kadernya korupsi, partai B boleh lakukan nepotisme, kan tidak. Semua ADART partai apapun itu pasti bagus nih untuk kesejahteraan rakyat. Nah tapi kalau saya melihat itu lebih ke persoalan oknum. Bagaimana orang memahami partai itu secara komprehensif, benar-benar purna berpartai. Jangan sampai masuk itu hanya untuk mendapatkan benefit dari partai. Benefit dalam hal ini pentingnya pendidikan politik berbasis Pancasila bagi generasi muda dalam membangun masyarakat. Sebenarnya dari penjelasan panjang lebar tadi mungkin sudah terjawab bahwa negara ini sudah melahirkan Pancasila nih, pendahulu-pendahulu kita. Pancasila ini kalau dimaknai tadi penjelasan saya satu persatu, maka itu menjadi sangat penting itu diterapkan dalam sebagai tokoh politik dalam menjaga semangat persatuan di tengah perbedaan pandangan politik dan ideologi. Kunci menjaga semangat kesatuan dalam pandangan politik, perbedaan pandangan politik itu cuma satu, komunikasi. Itu jadi kalau di kami itu ada istilahnya komunikasi politik. Itu kunci paling dasar. Karena pada saat komunikasi politik itu dengan sendirinya ego itu bagaimana Pancasila dapat menjadi penyeimbang antara kebebasan demokrasi dan ketertiban sosial. Kalau bicara kebebasan demokrasi dan ketertiban sosial, sebenarnya di dalam Pancasila sudah tergambar jelas tuh, terutama di sila keempat, yaitu bagaimana kebebasan demokrasi itu dijamin kepada semua warga negara. Bagaimana tadi yang saya bilang bahwa kita itu sebenarnya tidak mengenal oposisi dan mengenal koalisi, yaitu hanya karena memang pola pikir kita ini yang masih kurang, itu yang membuat oposisi dan koalisi ini terbentuk. Padahal siapapun pemimpin kita itu adalah pemimpin kita bersama. Cuma sisi pengawasan, kontrol itu harus tetap jalan. Jangan sampai karena itu pemimpin kita lalu kita melupakan kontrol dan pengawasan terhadap